Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran yubarak fi, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku umat Islam yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai aturan-aturan yang wajib kita ikuti. Aturan-aturan tersebut telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran Al-Karim, dijelaskan oleh Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Salah satu aturan dalam agama Islam yaitu adalah aturan yang mengatur tentang muamalah, atau hubungan yang mengatur antara kegiatan antar sesama manusia dengan manusia yang lain. Saudaraku yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita bermuamalah atau berhubungan dengan sesama manusia ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, yang harus kita laksanakan, dan kita tidak boleh melanggarnya. Yang pertama yaitu dasar segala bentuk muamalah itu adalah mubah. Pada dasarnya, asal segala sesuatu dalam muamalah atau berhubungan dengan sesama manusia itu adalah diperbolehkan dalam aturan Islam, dalam ajaran Islam, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Seperti dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil muamalati al-ibaha illa ma jaa bihi dalil ala tahrimihi. Asal pokok dalam hukum bermuamalah atau berhubungan antar sama manusia itu adalah mubah atau diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam muamalah sifatnya fleksibel, lebih luas, lebih banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya ketika panen padi, kita menggunakan alat-alat yang modern dan lain sebagainya. Itu adalah hukum-hukum muamalah yang kita boleh melakukannya sepanjang tidak ada dalil atau dasar yang mengharamkan kegiatan tersebut. Kemudian prinsip bermuamalah dalam ajaran Islam yang kedua adalah dilakukan atas dasar sukarela atau tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian kecuali atas dasar sukarela, atas dasar suka sama suka. Jadi dalam bermuamalah yang perlu diperhatikan dasar yang kedua itu adalah kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh memberikan tekanan dan lain sebagainya. Misalnya kita memberi sesuatu atau membeli sesuatu barang, maka kita tidak boleh memaksa seorang pedagang untuk menjual barangnya sedangkan pedagang tersebut tidak ridho untuk menjualnya kepada kita. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai seorang pedagang tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli barang-barang yang kita jual. Saudaraku yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang kedua yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam bermasyarakat. La dharara wa la dirara. Tidak ada kemadharatan dan juga tidak ada hal yang membahayakan.
Kemudian ada kaidah usul fikih yang lain, darul mafasidi aula min jalbil masolihi. Menghindari suatu keburukan itu lebih diutamakan daripada mencari suatu manfaat. Misalnya ketika kita pada awal-awal waktu itu ada yaitu wabah corona atau pandemi COVID-19. Maka sikap kita yang pertama itu diperbolehkan ikhtiar untuk menghindari, yaitu misalnya tidak pergi sholat Jumat di masjid dulu dan lain sebagainya. Karena menghindari suatu penyakit itu lebih utama atau lebih diutamakan daripada mencari manfaat, yaitu mencari pahala sholat jamaah misalnya dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang keempat dalam bermuamalah yaitu memelihara nilai-nilai keadilan. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam penggantian kesempatan. Jadi kita tidak boleh di dalam bermuamalah dengan sesama manusia atau dengan sesama umat Islam itu memberikan kezaliman kepada orang lain. Kita harus bersikap adil. Misalnya ada seorang bupati, ada seorang rakyat. Kalau misalnya bupati membeli barang kepada kita, misalnya kita sebagai seorang pedagang, kemudian rakyat memberi barang kepada kita, maka kita harus menjualnya dengan harga yang sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka karena perbedaan status sosial misalnya, ataupun lain sebagainya. Ya saudara-saudaraku umat Islam yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam tersebut supaya kita terhindar dari praktek-praktek buruk atau praktek-praktek kejahatan ataupun praktek-praktek kezaliman. 4 prinsip muamalah dalam Islam tersebut. Yang pertama yaitu dasar segala bentuk muamalah adalah mubah. Kemudian yang kedua harus dilakukan atas dasar sukarela, jadi saling meridhoi tanpa ada paksaan. Kemudian yang ketiga mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. Jadi kita diusahakan kalau ada manfaat itu kita datangi, kemudian kalau ada madharat lebih baik kita hindari. Kemudian yang terakhir di dalam bermuamalah kita harus memelihara nilai-nilai keadilan. Kita tidak membedakan status sosial, kita tidak membedakan status ekonomi, kita tidak membedakan status politik. Karena semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril azim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.